Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai analisis laporan keuangan. Pentingnya analisis laporan keuangan bagi perusahaan, tentunya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi awal bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan tersebut, baik itu dilihat dari hasil usahanya, kemudian posisi keuangannya dan permodalan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan tersebut melalui analisis laporan keuangan yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang akan dibahas adalah mengenai pengertian dan juga fungsi dari analisis laporan keuangan. Kemudian berikutnya adalah analisis rasio, bagaimana membedah komponen-komponen atau akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan yang sifatnya wajib atau mandatori, baik itu dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan juga cash flow. Nah, ada 4 hal yang biasanya dibahas dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas, serta ada satu tambahan lagi yaitu rasio pasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan tanggung jawab kepada kelompok dari timnya Dininggar Indah Safira dan juga Nur Sabrina serta Rio Alfandi Putra untuk mendiskusikan tema dan juga pokok bahasan yang tadi kita sampaikan. Demikian, dipersilakan. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dininggar Indah Safira, lalu ada Nur Sabrina, dan yang ketiga ada Rio Alfandi Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan, yang dimana pada pembahasan pertama akan dimulai dengan saya sendiri. Untuk materi yang akan kami bahas ada di tampilan sebagai berikut. Pengertian laporan keuangan. Dilansir dari laman Wikipedia, laporan finansial atau laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi pencatatan uang serta transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan serta transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi serta moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pemegang dana dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Berikut merupakan contoh dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan neraca atau financial statement. Yang seperti kita ketahui, laporan financial statement itu berisi dari aktiva serta utang dan ekuitas. Dan ekuitas sendiri, saldonya itu diambil dari perubahan ekuitas pada laporan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada contoh dari laporan laba rugi, yang dimana ini tuh mencatat tentang laba ataupun rugi yang dialami sebuah perusahaan. Analisis rasio. Analisis rasio merupakan metode analisis yang paling sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio adalah salah satu cara memperoleh informasi yang sangat bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio dibuat untuk menjelaskan hubungan antara item-item pada laporan keuangan. Seperti di contoh, ada contoh laporan keuangan neraca dan laba rugi. Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan
Untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari setahun. Kita ketahui bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa berupa aset likuid dan aset yang kurang likuid. Aset likuid adalah aset yang dapat dialihkan menjadi uang tunai secara cepat tanpa mengurangi harganya secara drastis. Lalu, untuk aset non-liquid itu aset yang sulit untuk dicairkan secara cepat dengan uang tunai. Contohnya seperti tanah, rumah, ruko, apartemen, ataupun kayak mobil yang memang itu dia agak sulit untuk dijual. Lalu, semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin mudah aset-aset yang dimiliki untuk dikonversi menjadi uang kas. Ini merupakan jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio sendiri merupakan pengukuran kemampuan dari sebuah perusahaan dalam membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Di bawah nggak? Batman. Udah. Untuk rasio lancar sendiri memiliki rumus sama dengan current asset dibagi current liability. Lalu untuk poin yang kedua ada rasio lancar. Rasio lancar memiliki pengertian sebagai pengukuran kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar. Dengan rumus yang bisa kalian lihat sendiri dalam layar, current asset dikurang inventory dibagi current liability. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan surat berharga. Untuk rumus cash ratio sendiri adalah saldo cash ditambah saldo bank ditambah saldo marketable security dikurang current liability. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rio Alfani. Selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage merupakan suatu untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Ukuran leverage yang sering digunakan diantaranya ada debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time interest earned ratio, and cash coverage ratio. Yang pertama ada debt ratio atau Interest on. time interest earned ratio and cash coverage ratio. Yang pertama ada debt ratio atau disingkat DER, yaitu mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Debt ratio menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER, semakin berisiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya. Rumusnya itu total debt dibagi total aset. Jadi ini contohnya ada total debt-nya itu 1 juta dan total asetnya 3 juta. Dibagi hasilnya merupakan 33%. Nah, 33% itu merupakan aktiva perusahaan yang dibiayai dari utang. Yang kedua ada debt to equity ratio. Menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin utang total. DER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER, semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Rumusnya itu total debt dibagi total equity. Seperti ini contohnya ada total debt 1 juta dibagi total equity 1.200. Nah, nilainya itu sama dengan kesimpulannya utang perusahaan senilai 83 dijamin dengan 100 ekuitas. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. LDER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan suatu perusahaan. Rumusnya itu ada LTD dibagi total equity. Seperti ini contohnya ada LTD itu 400.000 dibagi total equity 1.200, dan kesimpulannya itu bahwa 100 ekuitas digunakan untuk menjamin 34 utang jangka panjang. Keempat ada time interest earned ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT yang dimiliki. Rumusnya itu EBIT dibagi interest.
Yang kelima ada cash coverage ratio. Cash coverage ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT ditambah depreciation cash coverage ratio ditambah depreciation. Rumus cash coverage ratio itu EBIT ditambah depreciation interest. Debt to total asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio yang naik menunjukkan kinerja perusahaan menurun, sedangkan time interest rate rasio naik menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau manajemen aset merupakan mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aktiva perusahaan. Yang pertama ada inventory turnover, tingkat perputaran persediaan. Merupakan jumlah perputaran persediaan dalam jangka waktu tahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, semakin efektif dan efisien persediaan menghasilkan penjualan. Rumusnya itu penjualan dibagi inventory. Yang kedua ada average day in inventory or average collection period. Average day in inventory menunjukkan beberapa hari rata-rata dana terikat dalam persediaan. Semakin lama dana terikat dalam persediaan, semakin tidak efisien operasional perusahaan tersebut. Rumus menghitungnya itu 360 dibagi inventory turnover. Ketiga ada receivable turnover. Receivable turnover menunjukkan berapa kali perputaran piutang dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Bisa dihitung dengan penjualan dibagi piutang. Keempat ada day sale outstanding, atau sering disebut average collection period, menunjukkan rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Rumusnya itu 360 dibagi receivable turnover. Kelima ada fixed assets turnover, merupakan efektivitas aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai fixed asset turnover, semakin efektif kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Rumusnya itu ada penjualan dibagi total fixed asset. Keenam ada total asset turnover. Total asset turnover mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi total asset turnover, semakin efektif operasional perusahaan tersebut. Rumusnya itu penjualan dibagi total aset. Baik, lalu selanjutnya ada rasio probabilitas. Jadi, next. Rasio probabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan. Adapun tujuan dari rasio probabilitas ini yaitu mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari rasio probabilitas. Yang pertama ada return on assets, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Nah, di sini ada rumusnya yaitu earning after tax atau laba bersih dibagi total aset. Lalu yang kedua ada return on equity. Return on equity ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Adapun di sini rumusnya yaitu earning after tax per equity atau ekuitas pemegang saham. Lalu yang ketiga ada profit margin ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasi. Lalu selanjutnya ada operating profit margin, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukan operasi. Operating profit margin menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, dan pemasaran. Dengan rumus earning before interest and tax per sale atau laba sebelum pajak per penjualan. Lalu yang kelima ada gross profit margin, yaitu rasio dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan. GPM ini mencerminkan efisiensi bagian produksi dengan rumus laba kotor per total pendapatan kali 100%.
Lalu selanjutnya ada basic earning power, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki dengan rumus earning before interest and tax per total aset. Dan yang terakhir ada net profit margin, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan laba bersih dari penjualan yang dilakukan. Rasio ini mencerminkan efisiensi bagian produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan dengan rumus earning after tax per sales. Lalu yang selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio keuangan yang merupakan penilaian kinerja saham perusahaan publik. Pada dasarnya, analisis rasio nilai pasar ini adalah rasio yang di dalamnya memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset, nilai buku per saham, sampai arus kas perusahaan. Analisis rasio pasar juga sering digunakan untuk mengukur kondisi pasar saham untuk periode waktu tertentu. Dengan adanya nilai rasio pasar ini, maka nantinya Anda bisa mengetahui pola pikir investor atau performa perusahaannya. Lalu di sini ada jenis-jenis dari rasio pasar. Yang pertama ada price earning ratio, yaitu mengukur sejauh mana investor menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Yaitu bisa dihitung dengan rumus market price per share atau harga per saham per earning per share. Earning per share ini adalah laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Lalu yang kedua ada dividend yield, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan berupa dividen dari investasi saham yang dilakukan oleh investor dengan rumus dividen per share per market price per share. Lalu yang terakhir ada market to book ratio, yaitu menunjukkan sejauh mana investor menilai kondisi perusahaan atau seberapa besar nilai pasar dari nilai buku dengan rumus market value per share sama dengan market price per share per book value per share atau nilai buku per lembar saham, yaitu nilai dari ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan kelompok 1, berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Cukup sekian materi yang telah kelompok 1 sampaikan. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Coba Neng, itu studi kasusnya Neng. Jadi dari rumus tersebut dimasukkan ya contoh soalnya ya. Biar lebih jelas. Ya, untuk yang di rasio 11. Dari rasio-rasio yang tadi ya. Studi kasus yang kelompok 1 punyai mungkin dari rasio lancar atau current ratio. Untuk di sini kan rumusnya current asset dibagi current liability. Saldonya tuh bisa dilihat dari contoh laporan keuangan yang sudah tadi kami masukkan. Di sini pada laporan neraca ABC Corp itu kan current asetnya senilai 2.680.112 perak, dan lalu current liability-nya itu sebesar 1.144.800. Untuk itu kan rumusnya tadi current ratio sama dengan current asset dibagi current liability. Berarti hasilnya 2.680.112 dibagi 1.144.800 sama dengan 2,34 atau langsung diakumulasikan sebagai persen di mana 234%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa satu utang lancar dijamin dengan 2,34 aktiva lancar. Begitu Ibu.
Coba dari laporan keuangan yang tadi itu dimasukkan ke dalam proksi-proksi yang tadi ya. Iya Ibu, dari rumus yang ada dimasukkan, misalnya kan tadi current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liability. Berarti yang pertama kita lakukan itu melihat di laporan keuangannya, lihat saldo current assetnya berapa, terus current liability-nya berapa, lalu hitung sesuai rumus yang ada. Betul. Coba slide yang tadi yang per proksi, kemudian sambil dimasukkan angka-angkanya biar kita tahu berapa persentase untuk setiap hasilnya ya. Ini Maaf Ibu, kurang jelas. ya. Tadi kan dari laporan keuangan yang tadi, kemudian coba ditampilkan proksinya atau rumusnya, rumus setiap rasio, kemudian nanti sambil kita jelaskan gitu. Oke Ibu. Ya, biar nanti bisa tahu cara menginterpretasikannya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar rumus-rumusnya saja, tetapi juga kita harus tahu dari hasil setiap rasio itu nanti kesimpulannya bagaimana, ya. Baik Ibu. Masing-masing mungkin bisa dibantu ya, dari tadi kan ada 5 kelompok rasio. Nah, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 itu membahas atau menyelesaikan tentang rasio likuiditas, kemudian kelompok seterusnya ya, kelompok 3 dan kelompok 4 menyelesaikan rasio aktivitas, kelompok 5 dan 6 menyelesaikan rasio dari ini kan, nah ini dia hasilnya. Itu sambil ini dari data yang tadi. Iya Ibu, sebentar. Ini kan kalau current ratio sendiri, rumusnya ada current asset dibagi sama current liability. Dari data yang tadi sudah disediakan, Mbak, datanya disandingkan, ya ada di atas Ibu, sebentar. Coba disandingkan, diperkecil gitu biar nanti ada dua yang bisa kita lihat. Pastinya juga ya. Karena nanti untuk tugas akhir sebelum UTS itu nanti kita akan menginterpretasikan ini gitu, atau setiap kelompok menginterpretasikan berdasarkan annual report yang sesungguhnya yang diperoleh di di sebelah kiri saya itu kan ada laporan keuangan financial statement-nya. Terus untuk rumus rasio lancar atau current asset merupakan current asset dibagi current liability. Kalau dari data yang kelompok 1 sajikan, current
asetnya itu kan senilai 2.680.112. Dan untuk current liability-nya itu sebesar 144,800. Itu langsung dimasukin aja ke saldonya. Jadi yang 2.680 ini dibagi sama 1.144.800. Lalu akan menghasilkan 2,34. Dan saya kurang ngerti Bu, ini memang langsung dijadikan persentase setelah 2,34 atau memang hasilnya akan jadi persen. Tapi dari materi yang saya baca, ketika 2,34 itu langsung dikali 100% dan hasilnya jadi 234%. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa satu hutang lancar akan dijamin dengan 2,34 aktiva lancar. Berarti aset tersebut ini liquid karena perhitungannya lebih dari satu. Ini ada inventory turnover, jadi total penjualan dibagi inventory. Jadi total penjualan di situ itu ada total penjualannya 7.035.600 dibagi 1.719.180. Jadi hasilnya itu 4. Ini maksud 4 di sini apa ya? Saya kurang tahu. 4 itu 4 kali berputar ya, kan turnover ya, perputaran persediaan. Jadi berapa kali persediaan itu kemudian dijual kembali gitu ya, persediaan dijual kemudian diproduksi lagi menjadi persediaan kemudian dijual kembali. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi 4 kali turnovernya, berputarnya dia 4 kali. Ya, Bu. Jadi semakin banyak dia berputar, berarti kan akan semakin cepat menghasilkan cash flow. Jadi larinya ke sana ya. Nah, artinya semakin banyak perputaran dari persediaan tersebut, maka menunjukkan pengelolaan dari aktiva lancarnya, terutama dalam hal pengelolaan persediaan itu bisa dikatakan cukup baik dilakukan oleh PT ABC ya, kalau ini melihat dari kasus ini gitu. Jadi nanti kalau dibandingkan dengan periode berikutnya, misalkan periode berikutnya itu misalkan ada peningkatan menjadi 5 kali, 6 kali, nah maka ada peningkatan dalam hal manajemen pengelolaan persediaannya ya. Itu cara interpretasinya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain juga sama ya. Jadi perbandingan itu bisa saja melihat dari time series-nya ya. Jadi kalau time series itu berdasarkan waktunya. Jadi kalau ini misalkan periode 2020 dibandingkan lagi nanti misalkan dengan periode 2021 seperti apa, 2022 seperti apa ya, apakah ada peningkatan pada inventory turnover-nya apakah tidak. Kalau misalkan stuck hanya 4 kali ya berarti memang tidak ada peningkatan kinerja dalam hal pengelolaan ada persediaannya. Pun ketika nanti ada penambahan pada perputarannya, nanti pengelolaan terutama persediaan itu bisa dikatakan cukup baik ya, atau relatif baik. Kalau bicara relatif kan tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya pada periode tersebut gitu. Misalkan kalau 2022 itu kan sudah mulai post pandemi gitu ya. Nah, tentu saja kan memang demand dari masyarakat juga sudah mulai meningkat ya terkait baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang lain. Nah, tentu saja penjualan persediaan juga akan menjadi meningkat. Kemudian ya kalau dibandingkan dengan masa pandemi gitu ya, apalagi awal pandemi ya, tentu kan di situ akan terlihat juga ya pengaruh dari masa pandemi ini terhadap perputaran persediaan juga akan berpengaruh. Jadi kalau berbicara activity ratio itu adalah melihat bagaimana pengelolaan aktiva, baik itu aktiva lancar maupun aktiva yang lainnya ya. Aktiva lainnya itu ada aktiva tetap ya. Nah, aktiva tetap itu ya nanti tergantung kepada
aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, apakah building misalkan, equipment atau mesin ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja kemampuan dari perusahaan ini dalam pengelolaan aktiva ya. Itu ya. Coba dilanjutkan lagi, Rio. Ya, Bu. Jadi yang selalu kelompok pertama sih, Rio. kurang tahu dong. Oke. Rezekinya yang pertama ya. Ya lanjut, Rio. Yang kedua itu ada average day inventory. Jadi ya average day in inventory. Jadi rumusnya itu 360 dibagi hasil dari inventory turnover yang tadi. 360 itu mungkin diambil dari jumlah hari dalam setahun ya, Bu? Iya, betul. Jumlah hari dalam setahun ya. Kalau tidak ada informasi mengenai bahwa satu tahunnya 365 hari, maka Anda bisa langsung di situ menggunakan 360 hari ya, yang biasanya digunakan. Oke. Jadi 360 dibagi hasil inventory turnover yang tadi itu hasilnya 90 hari. Jadi itu dana terikat di dalam perusahaan itu selama 90 hari. Oke, jadi 90 hari ya dana terikat pada persediaan. Nah, jadi semakin tinggi justru itu semakin tidak bagus. Kenapa? Karena berarti pengelolaan perusahaan dalam aktiva lancarnya, terutama dalam persediaan itu tidak cukup bagus gitu. Artinya mereka tidak mampu untuk kemudian menjual dengan segera persediaan yang dimilikinya, ya. Rasa cukup ya untuk hari ini. Silakan ditutup untuk kelompok penyaji. Baik, cukup sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.